强者第10名，立即奖励80次顿悟。萧师兄击败我，你还真以为我喜欢你？想杀就杀，天群！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-7. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode ke-6. Di hari Sabtu kemarin, Xiaoyun dan juga Lin Xiaoya ingin melakukan penilaian di Pavilion Bayangan. Beberapa murid telah meremehkan mereka, karena bagaimanapun mereka masihlah belum lama memasuki Tanah Suci Kekacauan, namun sudah ingin mengalahkan rekor para senior mereka. Xiaoyun tidaklah begitu peduli dan apa orang-orang itu katakan, karena kekuatannya lah yang akan membungkam kesombongan mereka. Xiaoyun sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi klon-klon dari seniornya. Selain itu, Xiaoyun juga menegaskan kalau yang boleh sombong hanya dirinya saja. Kekuatan yang Xiaoyun tunjukkan benar-benar membuat para murid terkejut. Karena bagaimana bisa murid baru yang masih menggunakan tubuh panah mencapai posisi 3 besar dengan mudah. Bahkan peringkat ketiga dan kedua dan mudah dirinya kalahkan. Sampai akhirnya Xiaoyun pun bertemu dan lawan yang cukup merepotkan. Cicuyu yang memiliki kekuatan tempur mencapai 800.000 dengan mudah menyulitkan Xiaoyun. Akan tetapi Xiaoyun tidaklah menyerah dan kembali melancarkan serangan kepadanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Cicuyu maupun Xiaoyun sama-sama bersiap untuk melancarkan serangan masing-masing. Awalnya Cicuyu menduga Xiaoyun bisa menerapkan 4 keterampilan tempur secara bersamaan. Akan tetapi semua itu salah karena Xiaoyun memiliki lebih banyak teknik di luar pemikiran Cicuyu. Alhasil serangan combo yang Xiaoyun lakukan pun berhasil menumbangkan Cicuyu. Dan begini maka posisi pertama pun berhasil didapatkan oleh Xiaoyun. Sistem juga memberikan hadiah atas selesainya misi tersembunyi itu. Di sisi luar, pengumuman mulai dikumandangkan kalau Xiaoyun telah berhasil menggeser Cicuyu dari posisi pertama di daftar Xianlong. Lin Xiaoya begitu senang dan pencapaian seniornya, berbeda dengan para murid lainnya yang masih tidaklah percaya. Dan betapa cepatnya perkembangan Xiaoyun. Dan begini maka Cicuyu harus menepati janjinya untuk menjadi pengikut setia dari Xiaoyun. Akan tetapi semua itu mungkin tidak akan terjadi, karena bagaimanapun Cicuyu sudah lama disukai oleh putra suci dari Tanah Suci Kekacauan mereka. Dengan status Xiaoyun yang bukan lagi anak dewa, maka ia tidak akan bisa berbuat macam-macam ketika bertemu dengan putra suci. Sepertinya perselisihan besar akan terjadi. Para murid pun dibawa bertanya-tanya apakah Cicuyu akan menepati janji yang telah dia buat. Sesaat kemudian mereka kembali dikejutkan dengan Xiaoyun yang memberikan tantangan kepada 100 murid terkuat dalam sejarah. Jika Xiaoyun berhasil menyelesaikan misi ini, dia akan dipromosikan menjadi orang terkuat dalam sejarah alam pemunihan tubuh Tanah Suci Kekacauan. Selain itu ada poin pencerahan yang menanti Xiaoyun. Dan begitu percaya diri, Xiaoyun langsung saja menantang peringkat 50. Sesaat kemudian muncullah senior Xiaoyun dari masa lalu. Di sini ia sama sekali tidak menunjukkan ketakutan dan akan memberikan perlawanan kepada seniornya itu. 萧云迎练混沌任务，晋升混沌圣地炼体。我要挑战排名第50的，请赐教喊烧吧。 Para murid di luar sama sekali tidak percaya kepada Xiaoyun yang langsung menentang peringkat 50. Ketika Lin Xiaoya memberikan pujian kepada seniornya, orang-orang yang tidak menyukai Xiaoyun memiliki keyakinan dia itu pasti akan gagal. Karena bagaimanapun lawan yang ia hadapi saat ini merupakan orang terkuat dalam sejarah Tanah Suci Kekacauan. Hanya saja mereka langsung dibungkam dengan pengumuman kalau Xiaoyun telah berhasil mengalahkan tetua Tiansheng dan kini ia sudah berada di peringkat 50. Apa yang terjadi hanya bisa membuat orang-orang melongo saja. Karena bagaimana bisa dalam waktu 1 hari Xiaoyun menyelesaikan daftar peringkat Xianlong dan kini tak berada di peringkat 50 orang terkuat dalam sejarah. Selain itu, Xiaoyun juga telah mencatat rekor baru sebagai satu-satunya murid yang berada dalam peringkat sejarah dan kekuatan yang baru berada di ranah permunian tubuh. Orang-orang yang sebelumnya meragukan Xiaoyun kini mulai memuji-muji kekuatan yang ia miliki. Xiaoyun terus saja bertarung di Menara Bayangan, sampai akhirnya ia merasa ini sudah cukup.
Meskipun begitu, Xiaoyun telah berhasil mendapatkan gelar sains kekacauan dan juga telah berhasil mendapatkan poin pencerahan sebanyak 80. Selain itu ada beberapa tambahan yang mana kini total poin pencerahan yang Xiaoyun dapatkan hampir mencapai 100 poin. Xiaoyun benar-benar puas dengan apa yang dirinya dapatkan hari ini. Lin Xiaoya pun memberikan selamat atas pencapaian yang seniornya dapatkan. Selain ia, para murid yang berada di sana juga memberikan selamat kepadanya dan juga memanggil Xiaoyun dan sebutan senior. Di sini Cicuyu yakin Xiaoyun sudah tahu mengenai janji yang ia ucapkan sebelumnya. Jadi apakah Xiaoyun mau menjadikan dirinya sebagai pengikut? Di saat Xiaoyun hendak membuat keputusan, seseorang pun muncul dan kekuatan yang cukup mengerikan. Ia bisa dan mudah memberikan tekanan besar kepada para murid di sana. Di saat yang lainnya terpengaruh, hanya Xiaoyun dan juga Cicuyu saja yang tidak terpengaruh. Alasan pria ini kemari karena tidak akan membiarkan Cicuyu mengikuti Xiaoyun. Pria ini tentu tidak bukan adalah Li Bupon, putra suci dari tanah kekacauan, dan juga orang yang selalu mengagumi Cicuyu. Kekuatannya sendiri sudah berada di alam gua surga. Mereka meyakini kalau Li Bupon yang mengambil Cicuyu. Hanya saja Cicuyu tidaklah menyukai apa yang ia lakukan saat ini. Li Bupon tidaklah peduli karena dia sangat marah dan keputusan yang Cicuyu ambil. Namun apa boleh buat, Xiaoyun telah mengalahkan klonnya di puncak Papilion Bayangan. Lantas bagaimana bisa dirinya tidak menepati janji itu kepadanya? Cicuyu berharap Li Bupon ini tidak mengganggu dirinya lagi. Akan tetapi Li Bupon hanya tertawa saja mendengar omong kosong yang ia katakan. Li Bupon merasa ada kesalahpahaman karena bagaimanapun dirinya tidaklah menyukai Xiaoyun. Karena bagaimanapun tujuannya hanyalah puncak saja. Sedangkan wanita seperti Cicuyu hanya dirinya anggap sebagai mainan. Namun karena ada yang berani mengganggu mainannya, maka Li Bupon berjanji akan memberikan pelajaran kepada orang itu. Yang tentu tidak bukan adalah Xiaoyun. Melihat ketegangan ini, tentu saja para murid menganggap ini ada akhir dari Xiaoyun. Karena bagaimanapun Li Bupon sudah berada di ranah alam gua surga. Sedangkan Xiaoyun masih berada jauh di bawahnya. Tidak mau Xiaoyun terluka, maka Cicuyu lah yang akan melindunginya. Meskipun kekuatannya masih berada di bawah Li Bupon, bukan berarti dirinya akan menyerah begitu saja. Perkataannya ini sontak saja membuat Li Bupon marah besar. Cicuyu pun meminta Xiaoyun dan yang lainnya untuk pergi. Akan tetapi Xiaoyun tidak mau karena ia akan melayani permintaan dari Li Bupon. Mendengar keberanian dari Xiaoyun tentu saja membuat mereka kagum. Sedangkan Xiaoyun sendiri menyetujui Cicuyu menjadi pengikutnya karena ia sangatlah berani melindunginya. Selama Xiaoyun di sini, ia bisa menjamin tidak akan ada yang mempermalukannya. Li Bupon memintanya untuk sadar diri. Akan tetapi Xiaoyun tidaklah peduli dan status apa yang Li Bupon miliki. Apa yang dia katakan sama saja dan meremehkan tanah suci kekacauan. Karena bagaimanapun Li Bupon adalah putra suci. Lin Xiaoya membela seniornya karena yang lebih dulu meremehkan mereka adalah Li Bupon. Jadi Xiaoyun hanya membalas apa yang ia katakan sebelumnya. Selain itu, apakah status putra suci yang ia miliki membuat ia bisa bersikap sebebas mungkin? Li Bupon yang sudah tidak bisa menahan diri lagi akan memulai pertarungan. Dan cepat Xiaoyun pun membentuk pertahanan untuk bisa melindungi teman-temannya. Sekali lagi, tindakan Li Bupon itu benar-benar sudah berada di luar batas. Akan tetapi Li Bupon tidak peduli, karena status yang ia miliki bisa membuatnya melakukan apapun yang dirinya inginkan. Saat juga Li Bupon pun kembali melemparkan serangan. Kali ini tetua pula yang melindungi Xiaoyun dan yang lainnya. Hanya saja ia tidak bisa melawan Li Bupon karena statusnya sebagai putra suci. Li Bupon pun hanya tertawa karena tidak lama lagi penegak hukum akan datang untuk bisa menghabisi mereka. Xiaoyun tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dirinya pun merapalkan sebuah mantra untuk membentuk sesuatu. Ini semua tidaklah ditakuti oleh Li Bupon. Bahkan ia menganggap Xiaoyun sama seperti gurunya yang tidak ada gunanya di tanah suci kekacauan. Tetua pun tentu saja kesal karena ketuanya diremehkan. Di saat ia ingin melancarkan serangan, Xiaoyun lebih dulu melakukannya. Yang mana lonceng emasnya itu pun membuat Xiaoyun benar-benar kesulitan untuk bisa menahannya.
Bagaimana tidak, ini adalah lonceng kekacauan dari Tanah Suci. Mereka pun dibuat bertanya-tanya bagaimana bisa Xiaoyun yang masih berada di pemunian tubuh memanggil pilar kekacauan. Akan tetapi ini hanyalah kekuatan pinjaman saja. Jadi tidaklah begitu merepotkan Li Bupon. Ia pun kembali melakukan penyerangan balik kepadanya. Namun lagi dan lagi Xiaoyun bisa menahannya. Dan kali ini adalah giliran dirinya untuk melancarkan serangan balik. Dalam pertarungan itu secara mengejutkan, serangan kejutan yang Xiaoyun lancarkan berhasil mementalkan Li Bupon dan membuatnya harus menerima luka dalam. Apa yang ia alami sama sekali tidak bisa ia percayai. Terlebih lagi, Xiaoyun bisa dan cepat menyempurnakan camp kekacauan miliknya. Tindakannya membuat Lin Xiaoya bertanya-tanya, dan untung saja tetua Pu tahu kalau Lin Xiaoyun telah berhasil menyempurnakan camp kekacauan. Dan begitulah Xiaoyun bisa meminjam kekuatan kekacauan kapanpun dirinya mau selama dia berada di Tanah Suci Kekacauan. Li Bupon marah besar karena sebagai putra suci ia diperlakukan seperti ini. Ia pun berjanji akan membalas dendam kepadanya. Namun Xiaoyun tidak pernah mengatakan dirinya akan membiarkan dia pergi begitu saja. Karena bagaimanapun Li Bupon harus menerima hukuman atas apa yang ia lakukan sebelumnya. Xiaoyun pun mengembalikan perkataannya tentang penegak hukum. Nah, sayang sekali ketika Li Bupon hendak digeprek, episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.